Selamat pagi, senang bertemu kembali dengan kami kelompok 1 akuntansi perbankan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bab 4 deposito. Silahkan menyaksikan. Bab 4 deposito. Video ini disusun oleh 1. Octavia Tunggadewi 2. Bunga Kayana Suci 3. Rintani Orchid Faraila 4. Yisril Luarwan 5. Tasya Buana Putri 6. Alia Dwi Putri Ramadhani 7. Syarifatul Ula dan 8. Anissa Octavia Ardiana. Yang pertama yang kita pelajari adalah pengertian deposito. Pengertian deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 10. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Pengertian deposito secara mendalam. Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Penarikan deposito hanya boleh dilakukan pada saat tertentu menurut jatuh temponya. Jatuh tempo deposito umumnya terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Pada kondisi bank membutuhkan dana likuiditas yang relatif besar, semakin lama jangka waktu deposito semakin tinggi tingkat suku bunganya. Sebaliknya dalam kondisi longgar atau ekonomi normal tingkat suku bunga deposito akan semakin kecil untuk deposito yang berjangka waktu lama. Deposito dijamin pemerintah bila bunga deposito tidak melebihi dari 150% dari tingkat bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Maksudnya apabila bunga SBI sebesar 12% berarti suku bunga deposito maksimum yang dijamin pemerintah adalah 18% Pa. Deposito masyarakat dapat dikategorikan kewajiban jangka pendek bila sejak tanggal pelaporan hingga jatuh temponya tidak melebihi 1 tahun. Sedangkan kewajiban jangka panjang apabila deposito yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun sejak tanggal pelaporan. Berikutnya yaitu jenis-jenis deposito. Deposito biasanya memiliki jangka waktu jatuh temponya, sehingga ketika belum waktu jatuh temponya uang tidak bisa ditarik atau terkena cash saat ditarik. Misalnya kita mau deposit selama 3, 6, 9, 12 bulan. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis dengan sistem ARO atau Automatic Rollover. Dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK-018-DIR-03-2014 tanggal 2 Maret tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Pengelolaan Deposito terdapat beberapa jenis deposito sebagai berikut. A. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan yang bersangkutan. B. Sertifikat deposito adalah deposito yang diterbitkan berupa surat berharga atas unjuk atau pembawa dalam bentuk sertifikat yang dapat diperjualbelikan atau dapat dipindah tangankan kepada pihak lain. C. Deposito on call adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan lebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Semakin besar dana yang akan ditarik biasanya semakin lama pula jangka waktu pemberitahuan sebelumnya yang diinginkan oleh pihak bank. A. Deposito berjangka. 1. Pembukaan deposito. Untuk membuka deposito, deposan dapat menggunakan setoran tunai, cek, biliet giro, bukti transfer masuk, wesel atau warkat lain yang disepakati bank. Prinsipnya pada saat warkat disetor warkat tersebut harus sudah efektif, artinya dapat diuangkan. Bank akan mencatat dalam rekening deposito bila waktu itu telah diuangkan. Deposito dicatat sebesar nilai nominal deposito yang tertera dalam perjanjian. Contoh, pada tanggal 30 April tahun 2013 Rahmawati membuka deposito berjangka di Bank Pelita Surabaya dengan nominal Rp75 juta, bunga 6% Pa, jangka waktu 3 bulan. Untuk ini Rahmawati menyerahkan cek Bank Pelita Surabaya yang ditarik oleh Yusdianto Rp35 juta, biliet giro atas nama Rahmawati Rp20 juta, dan sisanya dibayar tunai. Pajak bunga 15%. Pencatatan transaksinya dapat Anda lihat dalam tabel yang tertera di layar. 2. Bunga deposito berjangka.
Beberapa bank memperhitungkan bunga harian untuk deposito. Ini artinya berapa hari pun deposito mengendap akan diberikan bunga sebagaimana tabungan, hanya saja tetap terikat jangka waktu deposito. Perhitungan bunga yang lazim adalah minimal mengendap 1 bulan. Contoh, pada tanggal 30 April tahun 2013 Rahmawati membuka deposito berjangka di Bank Pelita Surabaya dengan nominal Rp75 juta, bunga 6% PA, jangka waktu 3 bulan. Untuk ini Rahmawati menyerahkan cek Bank Pelita Surabaya yang ditarik oleh Yusdianto Rp35 juta, dilihat giro atas nama Rahmawati Rp20 juta, dan sisanya dibayar tunai. Pajak bunga 15%. Dengan asumsi deposan mengambil bunga deposito setiap tanggal 5 dan pajak bunga 15% dibayarkan setiap tanggal 10 kepada kantor kas negara. Maka pencatatan transaksi dan perhitungan bunga dari contoh tersebut dapat Anda lihat di dalam tabel yang tertera di layar. 3. Pencatatan jatuh tempo deposito. Diasumsikan apabila penarikan bunga dilakukan setiap tanggal 5, maka bank akan membukukan bunga 2 kali yaitu saat jatuh tempo bunga dan saat penarikan bunga. Hal ini sampai dengan jatuh tempo deposito. Oleh karena itu penarikan deposito diasumsikan terjadi tanggal 5 juga. Sehingga bank akan membukukan 2 kali yaitu saat jatuh tempo dan saat deposito ditarik. 4. Perpanjangan deposito berjangka. Deposito yang telah jatuh tempo bisa diperpanjang dengan 2 cara yaitu A. Perpanjangan otomatis atau automatic rollover. Perpanjangan ini dilakukan karena permintaan deposan yang sudah dibuat atau diperjanjikan pada saat pembukaan deposito. Dengan demikian bank tidak perlu menghubungi deposan atau sebaliknya deposan tidak perlu lagi menghubungi bank untuk memperpanjang deposito. B. Perpanjangan biasa. Perpanjangan ini terjadi bila ada kesepakatan antara bank dengan deposan di kemudian hari saat jatuh tempo. Perpanjangan ini bisa inisiatif deposan atau inisiatif bank atau home service untuk nasabah deposan. Kedua cara perpanjangan tersebut tidak berbeda pencatatannya. Bank akan mendebet rekening deposito lama dan mengkredit rekening deposito baru. Nomor rekening deposito dan biliet deposito tetap sama atau menggunakan yang lama. Kecuali suku bunga deposito berubah ketika terjadi perpanjangan deposito. Contoh, apabila deposito atas nama Rahmawati diperpanjang pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 31 Juli tahun 2013, maka bank akan mencatat seperti tabel yang tertera di layar. 5. Penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank, sebab idealnya bank akan menyiapkan dana untuk membayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran. Oleh karena itu, bank umum atau konvensional mengenakan penalti tertentu terhadap deposan bila penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo. Penalti deposito dicatat sebagai pendapatan lain-lain bank. Kebijakan mengenai penalti setiap bank berbeda-beda. Namun secara umum adalah A. Penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak. B. Penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga setelah pajak. C. Penalti dihitung sekian persen tertentu dari nominal deposito. Contoh, Rashid memiliki deposito berjangka di Bank Pelita Surabaya nominal Rp30 juta, jangka waktu 6 bulan, suku bunga 6% PA. Deposito yang dibuka pada tanggal 31 Mei tahun 2013 kemudian ditarik kembali oleh Rashid pada tanggal 30 Juni tahun 2013. A. Penalti dihitung 20% dari bunga sebelum pajak. Pajak 15%. Maka perhitungan dapat Anda lihat dalam tabel yang tertera di layar. Dari perhitungan tersebut maka dapat dibuatlah jurnal seperti yang dapat Anda lihat dalam tabel yang tertera di layar. B. Penalti dihitung 20% dari bunga setelah pajak. Pajak 15%. Maka perhitungan dan jurnal dalam hal ini dapat Anda lihat di dalam tabel yang tertera di layar. 6. Perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang. Deposito yang telah dibuka di cabang bank tertentu dapat dipindahkan ke cabang bank yang sama di kota lain. Perpindahan ini atas dasar permintaan deposan misal karena pindah domisili. Perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang menimbulkan hubungan rekening antar kantor. Di samping itu harus ada alokasi beban bunga yang sudah berjalan. Alokasi beban bunga dapat diperhitungkan secara prorata. Contoh, deposito berjangka waktu 6 bulan, nominal Rp20 juta, telah dibuka di Bank Permata Cabang Solo pada tanggal 31 Agustus tahun 2013 dengan suku bunga 7% PA. Pada tanggal 5 September tahun 2013 deposito tersebut dipindahkan ke Bank Permata Cabang Purwokerto.
Ketentuan alokasi beban bunga perpindahan deposito di Bank Permata dapat Anda lihat dalam tabel yang tertera di layar. Bagaimana alokasi beban bunga dan pencatatan pada jurnal perpindahan deposito? Tanggal pembukaan yaitu tanggal 31 Agustus tahun 2013 sampai tanggal perpindahan yaitu tanggal 5 September tahun 2013 atau selama 5 hari masih berada antara 1 sampai 7 hari, sehingga menjadi beban Bank Permata Solo sebesar 25% dari bunga per bulan. Sedangkan untuk Bank Permata Purwokerto akan menanggung bunga bulan September tahun 2013 sebesar 100% dari total bunga bulan September tahun 2013. Untuk bunga selanjutnya di cabang Purwokerto adalah 100%. Dengan demikian, perhitungan alokasi beban bunga dapat Anda lihat di dalam tabel yang tertera di layar. Sedangkan untuk jurnal yang harus dibuat, Anda juga dapat melihatnya dalam tabel yang tertera di layar. B. Sertifikat deposito. Sertifikat deposito pada prinsipnya sama dengan deposito berjangka yaitu simpanan dana pihak ketiga atau masyarakat dan terikat oleh jangka waktu atau fixed time. Perbedaannya adalah sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk atau pembawa, sedangkan deposito berjangka diterbitkan atas tunjuk atau nama. Sebagai deposito yang diterbitkan atas pembawa berarti siapa saja boleh menarik sertifikat deposito selama bisa menunjukkan sertifikat deposito tersebut kepada bank penerbit. Di samping itu sertifikat deposito dapat diperdagangkan oleh masyarakat setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Bunga sertifikat deposito diperhitungkan dan dibayarkan di muka. Dengan demikian deposan untuk sertifikat deposito pada saat membuka deposit tersebut hanya membayar sebesar nilai tunai sertifikat deposito ditambah sejumlah pajak bunga yang diperhitungkan di muka. Pencatatan sertifikat deposito sebesar nilai nominalnya. Kata kuncinya di sini adalah pencatatan sertifikat deposito sebesar nilai nominalnya. Rumus yang digunakan dapat Anda lihat di gambar yang tertera di layar beserta dengan keterangan-keterangannya. Contoh, pada tanggal 1 April tahun 2013 Andian membeli sertifikat deposito seri A sebanyak 30 lembar masing-masing 5 juta rupiah secara tunai pada Bank Arta Surabaya. Jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 10% PA. Pajak bunga 15%. Perhitungan untuk deposito ini dapat Anda lihat di dalam tabel yang tertera di layar. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat diketahui jumlah yang harus dibayarkan ke bank oleh deposan untuk membuka sertifikat deposito yaitu 150 juta dikurangi 2.684.756,11 sama dengan 147.315.243,9. Sehingga dapat dibuat jurnal seperti yang dapat Anda lihat dalam tabel yang tertera di layar. Berikutnya yaitu ketentuan pembukaan deposito. Ada 5 ketentuan pembukaan deposito. 1. Datang ke loket untuk menemui Customer Service Officer atau CSO. 2. Mengisi aplikasi pembukaan deposito. 3. Memenuhi beberapa persyaratan. Setiap bank memiliki syarat yang berbeda. Namun demikian, secara umum, syarat utama yang diperlukan adalah kartu identitas, seperti KTP, SIM, atau paspor. 4. Melaksanakan setoran ke teller. 5. Kemudian, CSO akan memberikan sertifikat deposito ke nasabah. Berikutnya yaitu ketentuan biliet deposito yang hilang. 1. Nasabah yang bersangkutan harus membuat laporan tertulis dilampiri dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan surat pernyataan dari nasabah yang menyatakan kehilangan biliet deposito. 2. Kanca bank dapat mengganti biliet tersebut dengan biliet pengganti atau baru dan distempel, pengganti DB XXXXXX. 3. Membayar biaya penggantian biliet. Berikutnya yaitu spesifikasi deposito. Bagian depan spesifikasi biliet deposito rupiah dapat Anda lihat seperti gambar yang tertera di layar. Berikut disajikan pula bagian belakang spesifikasi biliet deposito rupiah seperti yang dapat Anda lihat di layar. Berikut disajikan gambar bagian depan dari spesifikasi biliet deposito falas seperti yang dapat Anda lihat di layar. Berikut disajikan gambar bagian belakang dari spesifikasi biliet deposito falas seperti yang dapat Anda lihat di layar. Berikutnya kita akan membahas manfaat, keuntungan, dan kelemahan dari deposito.
Manfaat deposito. Dari sisi bank, manfaat deposito dari sisi bank adalah adanya dukungan bagi bisnis bank dalam pengumpulan dana dari masyarakat. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk meningkatkan modal bisnis perbankan, terutama di bidang layanan dengan menawarkan suku bunga simpanan. Dari sisi deposan, manfaat lainnya yaitu dari sisi deposan karena keuntungan dari tingkat bunga yang tentu lebih tinggi. Selain itu, deposan juga memiliki jaminan kredit dan bantuan manajemen keuangan dari perbankan. Dari sisi masyarakat, dari sisi ini manfaatnya adalah terdapat dana bantuan modal dalam bentuk kredit dan modal tersebut dapat digunakan secara lebih optimal dalam kegiatan produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan secara nasional dan dapat mensejahterakan masyarakat. Keuntungan deposito. 1. Mendapatkan bunga yang cukup besar. Keuntungan deposit yaitu mendapatkan bunga yang besar dibanding dengan kita menabung biasa. Pihak bank akan menentukan bunga dari uang kita per triwulan atau per tahun. 2. Keamanan uang terjamin. Dengan membuka rekening deposito maka kita akan menyimpan uang di bank. Ketika uang sudah disimpan di bank maka keamanan akan uang kita juga terjamin. Berbeda ketika kita menyimpan uang di rumah, karena kita tidak tahu kapan akan terjadi tindak kriminalitas. 3. Resiko sangat kecil. Jika tidak suka dengan risiko maka deposito ini adalah pilihan yang tepat. Karena jika menggunakan uang kita sebagai modal usaha bisa saja kita mengalami kerugian. Namun dengan deposito ini resiko yang akan diperoleh cukup rendah, atau bahkan tidak ada sama sekali. 4. Akses bunga mudah. Bunga dari deposito dapat kita akses secara mudah. Hasil tabungan dari deposito dapat kita cairkan secara tunai dalam jangka waktu tertentu. Selain dicairkan secara tunai bunga bisa ditransfer atau disetorkan ke rekening kita. Namun jika kita ingin menginvestasikan yang lagi maka dengan sistem automatic rollover. Jika dihitung bunganya akan bertambah besar karena kemungkinan terjadi bunga majemuk. 5. Salah satu investasi yang menguntungkan. Investasi uang yang paling menguntungkan adalah dengan deposito. Karena kita tidak takut mengalami kerugian. Segala kerugian akan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Berbeda jika Anda ingin berinvestasi di bisnis atau saham, Anda akan berpotensi menghasilkan kerugian yang besar. Kelemahan deposito. 1. Keuntungan kecil. Walaupun sudah mendapatkan bunga yang cukup besar dari bank, namun deposito masih memiliki keuntungan yang kecil dibanding dengan produk investasi lainnya. Laba yang didapat dari deposito ini kadang tak sebanding dengan uang yang kita depositokan. Misalnya saja kita deposito 100 juta, kita hanya mendapat bunga 5-6% saja. Sehingga dari modal deposito uang 100 juta, kita hanya bisa memperoleh laba sebesar 2 jutaan. Itu pun belum dipotong pajak dan biaya administrasi lainnya. Berbeda dengan investasi saham yang mana kita dapat memperoleh keuntungan yang cukup besar. 2. Ada biaya penalti. Biaya penalti ini dikenakan jika kita menarik deposit kita sebelum tanggal jatuh tempo. 3. Ikut terkena inflasi. Perlu Anda ingat, setiap tahun inflasi terjadi. Sehingga nilai uang kita depositkan sekarang akan mengalami penurunan nilainya. Hal ini disebabkan karena harga bahan pokok yang semakin hari semakin meningkat. Sehingga ketika deposit hari ini 100 juta, maka nilai uang 100 juta pada 2 tahun yang akan datang tidak akan sama dengan sekarang. Ini yang menjadi kelemahan ketika ingin melakukan deposito. 4. Dikenai biaya pajak. Deposito ini termasuk ke dalam pajak penghasilan atau PPh, sehingga wajib membayar pajak setiap tahunnya. Biaya pajak PPh ini lumayan besar yaitu 20%, sehingga kita yang mendapatkan bunga tidak begitu besar akan dipotong untuk membayar pajak juga. 5. Nilai investasi tidak bertambah. Ketika kita memutuskan untuk mendepositkan uang maka tidak ada cara apapun yang bisa meningkatkan nilai dari investasi kita. Hal ini disebabkan karena kita tidak terlibat dalam pengelolaan uangnya. Jadi kita tidak bisa menargetkan adanya tambahan dana untuk investasi selain dari bunga yang diberikan oleh bank. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.